ada kemudahan dari Allah, ada kasih sayang dari Allah, ada rahmat dari Allah, yang itu hanya meliputi orang-orang yang mau berjamaah. Di dalam perkataan Arab sangat masyhur, serigala itu kalau mau mangsa domba bukan ketika domba itu berjamaah, tetapi serigala itu kalau mau nyaplok wedus itu nunggu ada wedus yang kepintal. Bahasa Banjare kepintal napa? Kerandil, nggih Bu. Nah, jadi nek wedhus niku siji, serigala wani. Nek berbanyak-banyak serigala mboten wani. Mula seneng lenggah kalian jamaah, berjamaah dalam seperti ini, jangan hidup sendiri. Nanti kalau kita senang hidup sendiri, ibu diterkam serigala. Nggih, nek boten purun bermasyarakat, tidak mau berteman, tidak mau berjamaah, tidak mau ngurusi umat, tidak mau ngurusi persyarikatan, nanti di rumah blei marai dicokot napa? Cokot serigala. Jadi nek ana wong dewek medeni engko sedela meneng kae kapan dicokot serigala. Maka senang-senanglah berjamaah dalam kebaikan. Maka insyaallah biidznillah, semoga Allah mengizinkan besok bersama dengan Ustadz Bakhtiar Nasir kita bersama-sama akan melakukan doa bersama untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga kita memiliki iman yang kokoh sebagaimana saudara-saudara kita di Palestina, insya Allah. Ada satu ayat yang mari kita renungi bersama, surah Al-Baqarah ayat 120. Allah berfirman, walan tarda ankal yahud walan nasara, sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum. Walan, never kalau bahasa Inggrisnya, tidak akan pernah ridho kepada kita jamaah akhwat bergerak Banjarnegara, umat muslim di Banjarnegara. Siapa? Al-Yahudu wan Nasara, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Sampai bagaimana? Sampai kita mengikuti agama mereka. Dalam satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian umatku, kata Rasulullah, akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga jika mereka masuk ke lubang bab, niscaya kalian akan mengikutinya. Apa itu bab? Bab itu adalah kadal gurun. Kalau kita di Ngalas itu ada lubang. Biasanya kalau kita bawa otek, kemudian lubangnya disogok gitu, hewannya langsung apa? Keluar. Tapi tidak dengan bab. Bab itu kalau ada lubang, ibu bawa otek, oteknya disogokkan ke dalam, nggak akan ada apa-apa. Karena dhab itu akan membuat lubang ke sini, ke sana, ke sini, ke sana, balik lagi ke sini, dan tidak tahu di mana letak dhab itu. Tapi lubangnya, pintu masuknya ada di mana? Di sini. Maka itu menunjukkan sesuatu yang rumit, berliku-liku, dalam sampai ke lubang-lubang. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan ada umatnya Muhammad yang akan mengikuti gaya hidupnya, tata cara hidupnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Satu contoh sederhana, yang disebut perempuan cantik sekarang apa, Bu? Glowing. Dagunya lancip, hidungnya mancung, bibirnya goel, pakaiannya toyib, seksi. Itu standar perempuan. Menurut siapa? Dibuat sama mereka
supaya yang duduk di majelis ilmu ini kalau pakai jilbab seperti ini nggak pede. Nyong ka ora ayu ya, nek go kodong kang kene nyong keton tua. Padahal aslinya nyong eken 6, tapi nek nyong go kodong kang kono ke nyong jadi tua. Tapi nek saya pakai jilbab yang begini-begini lah nyong keton. Padahal nyong wes sedikit demi sedikit mengikuti cara hidup mereka. Belum agamanya, baru cara hidupnya. Standar kecantikannya mulai berbeda. Sekarang orang kaya itu apa, Bu? Banyak uangnya, mobilnya bagus, kemudian perabot rumahnya keren, estetik, semuanya elektrik, air elektrik, kompor elektrik, apalagi open elektrik, nanti lama-lama doa juga elektrik, online. Saya nggak sanggup doain, kirim nama, kirim pin, dikirim, didoain dengan apa, Bu? Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau sujud di rumah, mukanya menyenggol kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Itu artinya rumah Rasulullah sempit, tapi Rasulullah berkata, baiti jannati, rumahku surgaku. Kemanapun kita jauh pergi, ingin kembali kemana? Kok bisa ya Rasulullah rumahnya sempit, no kulkas, no AC, no laptop, no mobil, no motor, tapi Rasulullah berkata rumahku surgaku, karena penghuninya melakukan akhlak penduduk surga. Maka dari rumah Rasulullah yang sederhana, Islam dikuasai sampai dataran Granada Spanyol sana, dididik dari tangan yang keluar dari rumah yang amat sederhana. Jadi kalau rumah besar ngikut Yahudi dan Nasrani? Tidak. Jadi mau rumahnya besar tapi nggak masuk surga, apa rumahnya kecil masuk surga? Rasulullah ceto, orang kaya itu adalah orang yang kaya hatinya. Tapi standar kita berubah. Betapa banyak perkara-perkara yang sudah kita ikuti, dan kita mengikuti budaya Yahudi dan salam. Umat Islam nggak lagi tegas. Kalau salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, titik. Kenapa harus ada tambahan salam sejahtera untuk kita semua? Om Swastiastu, nama budaya, salam. Sedikit demi sedikit kita mengikuti mereka. Maka ibunda sekalian yang dirahmati oleh Allah, satu hari kita membaca Al-Fatihah minimal berapa kali? 17 kali, sampai kepada ayat Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Kita itu tiap hari minta sama Allah, ya Allah, tunjuki saya jalan yang lurus, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Para ulama mengatakan siapa orang yang dimurkai? Al-Yahud. Dan siapa waladdallin? Itu adalah An-Nasara. Maka sesungguhnya tanpa ada kejadian di Palestina, setiap hari kita sudah minta sama Allah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Minta sama Allah dihindarkan dari akhlak mereka, tetapi setiap hari tanpa terasa gaya hidup kita mulai mengikuti mereka.
Orang duwe gawe tak lagi menyediakan tempat duduk, tapi diganti dengan konsep standing party. Orang menikah pakai prawet. Apa itu prawet? Kasih gunungnya kebakaran. Paling prawedding mergane mesti luru alas. Nang ngisor wit pinus nek ora nang sawah. Padahal belum dan ibunya bahagia. Lalu tunangan saling memakaikan tangan siapa itu? Lalu ada lagi yang mengikuti umat. Oh, kayak bintangnya Taurus. Cocoknya nek nikah kali sinten nek Taurus? Saya dulu waktu muda seneng banget tuh. Saya kan lahirnya Mei, berarti bintangnya tuh Taurus ya. Terus asmara. Dia mulai mendekatimu. Kemudian lagi di bawahnya dompet. Nah, ya kan Bu? Dompet kamu minggu ini agak tebal. Terakhir kesehatan. Kamu akan kena flu bulan ini. Itu selalu dibaca. Boleh nggak seperti itu? Yang biyen belum tahu ilmunya nek siki ya emoh. Tapi tanpa sadar kita ikuti. Sementara kalau kita sholat minta, jadi Allah nih gini, loh, kamu tuh piye toh? Minta sama aku supaya kamu nggak mirip sama Yahudi dan Nasrani. Tapi gaya hidupmu itu loh setiap hari itu loh, dari bangun tidur sampai tidur lagi, masya Allah, nggak ada lagi Quran, nggak ada lagi duha, adanya pagi diganti dengan, masya Allah. Ibu lagi. Al-Maidah ayat 82. Tadi Al-Baqarah ayat berapa? Sekarang Al-Maidah ayat berapa? Wala tajidanna asyaddan nasi adawa lilladzina amanu, kecuali siapa? Al-Yahuda walladzina asyraku. Kata Allah, sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Apa yang kita saksikan hari ini sudah Allah lebih dahulu kabarkan kepada kita. Pada peristiwa Nakba, tragedi Nakba 1948, seorang laki-laki bersaksi masuk tentara Yahudi ke dalam sebuah rumah, diikat suami istri dengan satu tali, lalu anaknya dibiarkan. Yang pertama dilakukan adalah mata bapaknya dicongkel dalam keadaan hidup-hidup. Lalu anaknya yang 6 tahun diprotoli jarinya satu-satu. Kakaknya yang 10 tahun jari kakinya diprotoli satu-satu. Lalu istrinya yang sedang hamil, perutnya dibuka hidup-hidup, janinnya dipaksa keluar. Dalam kisah yang lain diganti anjing, perutnya dijahit lagi. Diganti kucing, perutnya dijahit lagi. Kemaluan laki-laki dipotong, perempuan muslim diperkosa, digilir oleh banyak tentara. Bukankah engkau mendapati kebenaran dari Al-Quran? Sesungguhnya umat yang paling keras permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin adalah golongan yang Quran sebut dengan umat Yahudi dan orang-orang musyrik. Tetapi aneh, hari ini ada perempuan muslim yang berkata, kalau berani jangan di Banjarnegara sana, pergi ke Israel. Hari ini ada orang yang mengaku syahadat, salat 5 waktu, salat menghadap kiblat. Dia berkata, ngapain mikirkan orang di sana, keluarga kita sendiri sedang susah. Tidakkah kita yakin kepada kebenaran Al-Quran? Ibu, tidak waktunya lagi Ustazah Eva kalau ngajar ngaji itu nama-nama surat di dalam Al-Quran. Lalu Ibu Mbak Eva ajak nyanyi
10 malaikat Allah, bukan masanya lagi. Itu ngajinya anak apa? TK. Kita sudah lebih harus serius karena kita tidak tahu kapan malaikat menjemput nyawa kita dan dalam keadaan apa kita kembali kepada Allah. Mungkin dalam keadaan Allah belum ridho terhadap bakti kita kepada suami. Mungkin malaikat menjemput kita dan kita belum menunaikan kewajiban kita sebagai seorang ibu. Mungkin Allah menjemput kita dalam keadaan kita masih punya hutang terhadap hak Adam. Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, kita masuk kepada pembahasan kisah Nabi Yusuf sebentar. Nabi Yusuf waktu kecil dimasukkan kemana? Sumur. Oleh siapa? Kapan-kapan tadabbur sama surah Yusuf. Ustazah Eva datang ke sini sebulan sekali. Ibu minta sama ustadz-ustadz yang di Banjarnegara, saya diceritakan kisah tentang Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf datang kepada bapaknya, ayahku, aku bermimpi melihat 11 bulan, 1 matahari dan 1 bulan, semuanya bersujud kepadaku. Kemudian Nabi Yakub berkata, jangan kamu ceritakan mimpimu kepada saudaramu, karena saudaranya Nabi Yusuf punya sifat apa? Iri. Kata saudaranya Nabi Yusuf, "Loh, bapak luweh eman karo Yusuf ketimbang karo awake dewek." Padahal memang waktu itu Nabi Yusuf adalah anak yang paling, saya punya anak 5, yang paling kecil 7 bulan. Pastilah seorang ibu kalau punya anak kecil yang paling disayang yang apa? Yang kecil. Ibu punya anak 3, yang 1 sakit, yang paling ibu sayang yang mana? Yang sakit. Ibu punya anak 5, 4 di Banjarnegara, 1 di luar Jawa. Mana yang selalu ibu rindukan? Yang di luar. Walaupun yang di Banjarnegara setiap hari bawain pisang goreng, tapi kalau yang di luar Jawa datang bawa pisang goreng, yang disiarkan yang mana? Yang dari, maka ibu akan berkata, Masya Allah, anakku eman banget loh, saka luar Jawa wong gedang goreng wedi gawa ke sebete saking sayangnya sama, makanya yang di Banjarnegara terus iri, sing cepak mambu tai, sing adoh mambu nyong ambedinan jujuki gedang ora tau dialem, kono setahun pisan gawa gedang disiarke tekan. Ini pasti belum ngaji di ABB yang begitu cara bilangnya. Karena yang sudah ngaji tahu betul yang dirindukan orang tua itu yang tidak di depan mata, Bu. Maka dia akan ditanya, "Ma, besok mau pulang?" "Heeh, pengen dimasak ke opo?" "Ojo dimamsik ya, ngenteni kakakmu teko." Gitu, Bu. Maka saudaranya Nabi Yusuf ini salah persepsi. Karena mengikuti dengki, mengikuti salah persepsi, maka Yusuf akhirnya dimasukkan kemana? Sumur. Dari sumur ada musafir lagi nimbah, Yusuf getadol di sumur. Dibawa kemana? Dibawa kemana Yusuf? Ke negara apa? Jangan ragu-ragu jawabnya. Ke negara mana? Mesir. Saya ulangi lagi ya, Bu. Yusuf, ayahnya Nabi Yusuf namanya? Kulo riyen pas pengajian niku ngantuk ustazah. Ayahnya Nabi Yusuf namanya siapa? Nabi Yakub. Tinggalnya di mana? Di Palestina. Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur, dibawa oleh musafir, dibawa kemana? Mesir. Kemudian Nabi Yusuf besar, ganteng, digoda oleh Imro'at Aziz. Yusuf, ya Allah, lihat ini. Badanku yang seksi, wajahku yang cantik. Pintu pun sudah aku kunci. Mari kemari. Apa kata Nabi Yusuf? Qala ma'adzallah. A'udzu billahi minasyaitan. Jadi ibu besok kalau lihat laki-laki ganteng baca apa? Oh. Kenapa harus baca begitu? Karena yang
di rumah. Maka setampan apapun, sebijaksana apapun, ada Koh Denis, ya Allah, embane bojone nyong gantengnya kayak anak Ustadz Febri, ya Allah, embane nyong bojone romantis kayak ada Ustadz Irfan, Masya Allah, nyong embane bojone kasoleh kayak. Jadi kalau lihat Ustadz Irfan baca apa Bu? Bukan Ustadz Irfan itu menakutkan, tapi supaya ibu itu bersyukur bahwa milik kita sesungguhnya yang di mana? Nabi Yusuf. Selesai cerita ini, singkat cerita, Fir'aun bermimpi melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan 7 ekor sapi kurus. Melihat 7 gandum yang gemuk dimakan 7 bulir gandum yang kurus. Tidak ada yang mampu menafsirkan mimpinya. Kemudian tukang ngeladani minumnya Fir'aun baru kelingan, oh ya Allah, tang penjara onten wong pinter menafsirkan mimpi. Maka datangkan ia kepadaku. Datang Nabi Yusuf ditafsirkan, wahai Aziz, rajanya namanya Aziz. Di pemerintahan Nabi Yusuf namanya rajanya Aziz. Rajanya namanya siapa? Hari ini tak takoni terus nganti tekan rampung ngaji. Nek kasih iso ngantuk kebangetan. Rajanya namanya siapa? Bahwa Mesir akan ditimpa musim subur selama 7 tahun. Namun 7 tahun berikutnya akan menjadi musim paceklik. Lalu kata Nabi Yusuf, hari ini perintahkan rakyatmu untuk menanam semua tanah ditanami. Nanti setelah ditanam, panenannya kita kumpulkan. Ada ulama sejarah yang mengatakan ketika Nabi Yusuf menyimpan gandum dan dia sudah dipilih menjadi menteri keuangan, Nabi Yusuf menyimpan gandum dengan cara tetap disimpan dalam bungkusnya. Ibu pernah pergi ke desa lalu melihat ada padi yang dipocong lalu ditaruh di para. Do you know para? Yes. Lalu ada pawon, kita masak, di atasnya ada para, biasanya di situ ada jagung, ada kayu, ada belarak, kemudian ada padi yang dipocong di satu, ditaruh di situ. Nanti kalau sudah kering disimpan di geledek. Do you know geledek? Box ukuran persegi panjang, tanpa finger, tanpa kode. Kalau buka tinggal diangkat kayunya, dibuka, di dalamnya padi yang di apa. Jadi sesungguhnya kakek nenek kita memang sudah terpengaruh dengan ajaran Islam. Karena Nabi yang pernah menyimpan gandum dengan bungkusnya adalah Nabi yang sedang Ustadzah ceritakan, Nabi siapa? Yusuf. Sementara di Palestina nggak ada Nabi yang ngasih tahu. Akhirnya mereka nggak nanam, nggak juga nyimpen. Kelaparanlah keluarga saudaranya Nabi Yusuf di Palestina. Diutus sama Nabi Yakub supaya meminta dan membeli gandum kemana? Ke Mesir. Balik lagi. Yusuf tahu kalau itu saudaranya yang dulu memasukkannya ke dalam. Kalau ibu tahu itu dulu yang mencelakai kita, dikasih gandum apa enggak? Enggak. Raja, ada 10 orang dari Kan'an yang akan masuk tanah Mesir. Menurut informasi dia akan meminta gandum dari negara kita. Lalu Yusuf ingat, oh 10 ki berarti kakangane nyong. Sing biyen jekurna nyong mengjero, jotek jut. Tidak akan saya bukakan pintu. Tapi Nabi Yusuf menyambut mereka dan Nabi Yusuf tahu kalau itu adalah kakaknya. Kamu itu putranya Nabi Yakub ya? Kalau nggak salah dulu Nabi Yakub punya anak namanya Yusuf ya. Kemana Nabi Yusuf itu? Mereka menjawab, dimakan. Itulah kebohongan akan melahirkan kebohongan yang lain. Singkat cerita, sudah ceritanya singkat, mereka tetap dilanda kemarau. Akhirnya Nabi Yusuf meminta ayah, ibu, dan 11 saudaranya pindah dari mana? Dari Palestina
kemana? Ke Mesir. Berarti Nabi Yakub dan keturunannya meninggalkan tanah Palestina. Ditakoni malih, siapa nama ayahnya Nabi Yakub? Ishak. Siapa nama ibunya Nabi Ishak? Sarah. Siapa suaminya Sarah? Nah, sekarang tak balik. Nabi Ibrahim punya 2 anak, 1 Ismail, 1 Ishak. Nabi Ismail menurunkan 1 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sementara Nabi Ishak menurunkan Nabi yang namanya, cuman dibalik pertanyaannya toh. Nabi siapa? Yakub. Nabi Yakub punya anak berapa tadi? Berapa? Yang 11 angkat tangan. Yang 12 angkat tangan. Yang tidak angkat tangan? Nabi Yusuf punya anak berapa? Nabi Yakub punya anak berapa? 12. 1 Yusuf, 2 Benyamin, yang 10 yang tadi datang ke Mesir itu. Berarti atas perintah Nabi Yusuf, seluruh keturunan Nabi Yakub meninggalkan tanah apa? Palestina. Masuk ke negara apa? Mesir. Singkat cerita, mereka hidup berarti pendatang atau penduduk asli? Nah, tadi nama rajanya apa? Masa pemerintahan Aziz habis, diganti masa pemerintahan orang asli Mesir yang dipimpin oleh seorang raja bernama Fir'aun. Maka Israel itu adalah nama lain untuk Nabi Yakub. Kalau Bani Israel berarti anak turunnya. Nah, Bani Israel karena pendatang di Mesir, berganti kekuasaan, Bani Israel ditindas, dijadikan budak. Ibu ingat pemerintahan Jepang, siapa yang bangun rel? Orang Indo. Kalau capek diapakan? Dipukul. Kalau diberi makan, diberi gaji. Kalau mati diapakan? Dibuang ke sungai. Begitu penjajahan. Itu yang dialami oleh Bani Israel. Sampai Fir'aun bermimpi akan ada bayi dari kalangan Bani Israel yang akan menghancurkan kerajaan Fir'aun. Bayinya dari mana? Bani Israel. Berarti bayinya pendatang. Maka Fir'aun membuat kebijakan, semua bayi yang lahir laki-laki harus diapakan? Dibunuh. Waktu itu ibunya Musa nopo? Hamil. Lahirlah anak apa? Laki-laki. Berarti ancamannya apa? Dibunuh. Maka oleh ibunya Nabi Musa, bayi ini dimasukkan apa? Dimasukkan kotak, dihanyutkanlah di sungai apa? Jebule onten ratu sing aki dolanan kecean teng pinggir kali. Anak kotak anak kotak, barang dibuka isine, Masya Allah, kamu ganteng sekali. Padahal itu musuhnya. Diterima dengan 2 apa? Itulah rencana Allah. Sebaik-baik apapun orang yang mendolimi ibu memiliki rencana, rencananya Allah pasti lebih. Begitu rapat Fir'aun membentengi kerajaannya dari Bani Israel, tapi ternyata bayi itu justru diterima oleh kedua tangan istrinya. Singkat cerita besar Nabi Musa. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayinat fas'al bani Israila idh ja'ahum. Sesungguhnya kami telah memberikan kepada Musa 9 buah mukjizat. Ibu tahunya selama ini Nabi Musa mukjizatnya apa? Tongkat. Yang lainnya? Padahal Al-Quran bilang berapa? 9. Padahal kita
ditajak, baru dilewat aja, malah kadang balapan. Tapi itu di benua Antartika. Kalau di Banjarnegara mboten. Berapa mukjizatnya Musa? Masya Allah. Surahnya surah Al-Isra ayat 101. Yuk kita masuk mukjizatnya Musa. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات. So we send upon them the flood. What the meaning of flood? Gampang nanya aja Google artinya, ketik surat Al-A'raf ayat 133. Nggak usah, ya Allah Ustaz Daifah takon angel temen. Gampang. Google Al-A'raf 130. Fa'arsalna 'alaihim at-tufan. Flood. Apa itu flood? Sebentar. Oh ya, baik. Banjir ya Bu ya? Oh ya, baik, banjir. Mesir dilanda banjir. Fir'aun kelabakan. Dia datang kepada Musa, kamu kan bisa ngomong sama Allah kan? Iya. Doa dong sama Allah. Nanti kalau banjirnya beres, aku beriman sama Tuhanmu. Musa angkat tangan, banjir beres. Fir'aun beriman? Tidak. Wal jarad. Apa itu jarad? Ayo dibuka, apa artinya? Belalang. Mesir dilanda belalang. Do you know belalang Bu? Belalang itu kalau migrasi dari Banjarnegara ke Wanadadi, mampir SPBU Glor itu nggak makan apa-apa Bu, cuman mampir doang. Tapi begitu sampai Wanadadi, dia akan menghabiskan semua makanan yang ada di Wanadadi. Itu sifatnya belalang. Jadi ketika mampir dia nggak merusak, tapi kalau sampai ke tempat tujuan migrasi, dia akan menghabiskan semua belalang. Mesir dilanda belalang, semua tanaman habis. Kata Fir'aun, doa lagi dong sama Tuhanmu. Kalau belalang ini hilang, nanti aku beriman sama kamu. Belalang hilang, Fir'aun beriman. Wal kumal, ada itu kumal, kutu, tume. Apa Bu? Semua dilanda kutu. Fir'aun kewalahan, berkata kepada Musa, doa lagi dong sama Tuhanmu please. Nanti kalau kutunya hilang saya beriman. Tenang, aku kali ini gak akan bohong. Kutunya hilang, Fir'aun beriman? No. Waddafadi, apa artinya? Katak. So, katak itu kemana-mana. Padahal ibu kalau ada satu katak di kamar mandi aja apa? Gitu ya Bu. Biar kelihatan kalau kita tuh manja-manja dikit, kalau lihat katak etok-etok apa Bu? Nah, kalau jangan terlalu gagah. Lihat katak, alah mau katak, jangan gitu. Kalau ada suami lihat katak gimana Bu? Ada apa mah? Gitu. Jangan kalau lihat katak ada apa mah katak, gede nggak ora popo. Jangan gitu. Tak warai ya Bu. Kalau lihat ulet jangan ada apa mah ulet nggak apa-apa santai aja. Jangan. Kalau ada ulet bilang gimana? Biar aja manja-manjanya gitu loh Bu. Nggih Bu nggih? Iya. Kalau bawa barang berat menang Pak, pamah kuat, jangan begitu. Nggak kuat Pak. Coba dicoba lagi. Nggak kuat. Minta diapakan? Katak Bu. Semua dilompati katak. Kata Fir'aun, please kali ini gue nggak akan bohong. Please. Doa, kataknya hilang. Fir'aun beriman. Itulah suka mengingkari janji. Wong nek seneng belenjani janji balane. Sudah. Dan musibah ini tidak menimpa Bani Israel, hanya menimpa kaumnya Fir'aun. Pertanyaannya adalah, apakah Allah tidak sayang dengan Bani Israel? Sayang.
Satu lagi ada dam, darah. Semua air milik Fir'aun jadi darah. Kalau mau minum jadi darah. Kalau mau mandi jadi darah. Tidak dengan airnya Bani Israel. Tetapi nikmat Allah itu tidak membuat Bani Israel semakin taat kepada Allah, tapi justru semakin sombong lagi, ingkar. Kemudian mereka terus disiksa, turun wahyu dari Allah. Musa, berarti sekarang nabinya siapa? Tadi nabinya siapa? Yusuf. Rajanya namanya Aziz. Kalau sekarang nabinya Musa, rajanya turun wahyu kepada Musa, selamatkan Bani Israel dari kekejian tentara Fir'aun. Kan dibunuh semua bayinya, perempuannya dilecehkan, bayinya dibunuh. Keluar kamu dari Mesir. Dibawalah keluar Bani Israel oleh Nabi siapa? Musa. Sampailah kepada Laut Merah. Surah Asy-Syu'ara. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Musa, itu depan kita laut, belakang kita pasukan Fir'aun. Jare deke nabi, jare Gusti Allah deke hebat, bisa menghilangkan kutu-kutu kayak kemarin ketika di Mesir. Coba kita gimana sekarang? Kita pasti mati, kata Bani Israel. Inna lamudrakun. Kita habis, Bani Israel akan habis. Lihat jawabannya Musa. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Ibu kalau lihat terjemahnya, inna sesungguhnya, ma'iya bersamaku. Nabi Musa pergi sendiri apa berbanyak-banyak? Kok Nabi Musa bilang bersamaku, kok nggak bersama kita? Kemudian Rabbi itu Tuhanku, kok nggak Tuhan kita? Padahal ketika Rasulullah SAW di gua bersama dengan Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq takut. Rasulullah bilang, la tahzan innallaha ma'ana, bersama kita. Karena Rasulullah berberapa? Berarti Tuhan kita bersama kita. Tapi ketika Musa pergi dengan Bani Israel yang jumlahnya banyak, Nabi Musa berkata Tuhanku dan bersamaku, tidak bersama siapa? Ini tanda tanya. Loh, apa Nabi Bani Israel nggak percaya sama Tuhannya Musa? Ini Bu. Jadi dari sini sudah tanda tanya. Memang dari dulu yang namanya Bani Israel itu rewel, Bu. Makanya sekarang disebut rewel. Maka Musa tidak mengatakan Tuhan bersama kita semua, karena mereka tidak lagi menjadi orang yang taat. Loh, kok bisa ya keturunan Nabi jadi nggak taat? Karena mereka terlalu lama ditindas. Bukankah dulu ada orang Indonesia yang jadi penjilat kepada tentara Nippon? Ada. Apakah dulu ada orang Indonesia yang menjadi penjilat tentara Belanda? Ada. Yang berjuang kan pejuang. Yang menjadi penikmat tetap saja jadi penikmat. Sama kayak Bani Israel. Akhirnya mereka terpengaruh dengan keburukan akhlaknya penduduk yang dirajai oleh seorang raja yang mengaku sebagai apa? Tuhan. Akhirnya lanjut. Fa'auhayna ila Musa, maka kami wahyukan kepada Musa, anidrib bi'asakal bahr, pukul tongkatmu pada apa? Laut. Fanfalaqa fakana kullu firqin qattawdil azim, maka kemudian laut terbelah. Para ahli sejarah mengatakan terbelah jadi 12. Karena Bani Israel klannya berapa tadi? 12. Ben boten rebutan, setiap bani dibikinkan apa? Sampai sini. Kurang sayang apalagi Allah sama Bani Israel? Masya Allah, sayang pol. Nyebrang mereka. Musa mau memukulkan tongkat, tunggu dulu. Tunggu tentaranya Fir'aun semuanya masuk laut. Kata Fir'aun, tentara masuk laut. Kata tentaranya, emoh, deke kan Tuhan, ya deke demen lah.
Ternyata Musa memang utusan Allah. Kemarin berdoa dikabulkan, sekarang laut pun bisa apa? Terbelah. Fir'aun takut Bu. Maka kata pasukannya, jenengan riyen, jenengan Tuhan kah? Terus Fir'aun ya gengsi, masa Tuhan orang wani? Jor akhirnya Fir'aun jalan apa? Jalan duluan. Begitu Fir'aun jalan duluan, pasukannya ikut, semua sudah masuk laut. Baru Allah memerintahkan Nabi Musa pukulkan apa? Akhirnya semua pasukan Fir'aun apa? Tenggelam. Mati kan? Bani Israel bilang gini, Musa yang orang handel nek Fir'aun is mati. Endi jal nek Gusti wae deke pancen hebat, endi Fir'aun nek is mati nyong gak pengen weruh. Itu es rewel itu. Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu supaya kamu menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Jadi lihat Palestina tuh ya perang. Wes. Gak ada tadaburnya di sini. Gak ada terus pengen di Quran itu apa tuh? Gak percaya kalau Fir'aun mati. Endi katanya Gusti Allah mu hebat, mana tunjukin. Nih, sampai-sampai yang namanya muminya Fir'aun itu tidak sama dengan mumi yang lain. Kalau mumi di Mesir yang lain itu kayak gini Bu, siap. Tapi Fir'aun tangannya gimana tuh? Cara bahasa Kaliwira ningen kula niku jetitik tangane nggih Bu. Cara Banjar napa niku Bu? Ya, tangannya pripun ngaten nggih? Kata para ulama itu karena dia sedang menghindar dari air Bu. Biasanya wong nek mati teng banyu pun kaku napa pripun? Sehingga tangannya tidak bisa diapakan lagi. Tidak bisa dilipat seperti ini sebagaimana mumi yang lain. Akhirnya Fir'aun mati. Sudah, berarti Bani Israel berhasil menyeberang laut. Pertanyaannya, mau dibawa kemana sama Nabi Musa? Kembali ke Palestina. Tapi kan mereka nggak taat. Turun wahyu pada Nabi Musa. Nabi Musa ambil wahyu di Bukit Tursina selama 40 hari. Maka Nabi Musa pesan Bani Israel tak tinggal sedelok ya. Ora suwi kok mung pinten. Ojo do maksiat, ojo do nyembah apa-apa, kejaba nyembah Allah. Naik Nabi Musa ke Bukit Tursina selama berapa hari? Sekarang Nabi Musa dipanggil Allah 40 hari. Nabi Muhammad diutus Allah usia berapa? Umur yang disebutkan Al-Quran berapa? Umur berapa? 40. Kalau ibu belajar hadis ada namanya hadis Arba'in Nawawi, itu berarti hadis milo ngati-ati sing umure is 40 tahun ngati-ati ajan joget maning is 40 tahun aja nggo klambi sing metetut maning umure pun pinten ya Allah esen kalau sing enom 40 tahun egen gak kelihatan. Aku kan cantik seperti anak. Itu namanya menolak tua ya Bu. Geleng-geleng. Banyak manusia lupa padahal kain kafannya hampir selesai kembali kepada Musa. Ditinggal berapa hari Bu? Qala fa inna qad fatanna qaumak min ba'dik fa'adhallahumus samiri. Ditinggal Nabi Musa malah nyembah patung. Pulang Nabi Musa dari Bukit Tursina melihat Bani Israel semuanya nyembah apa? Patung. Nabi Musa marah. Sampai Nabi Musa berkata kepada saudaranya, siapa saudara Nabi Musa? Siapa saudaranya Nabi Musa? Nabi Harun. Dicekel jenggotnya Nabi Harun. Ini tanda bahwa para nabi itu sunnahnya apa? Berjenggot. Maka suami-suami yang belum berjenggot suruh apa? Berjenggot. Kalau jenggotan kan teroris.
Cina. Itu kalau yang raja-rajanya biasanya ada apanya? Jenggot itu sunnahnya orang-orang solih. Jadi kalau ada yang bilang, jenggotan kayak mesti teroris, mesti orang ngaji nang ABB. Pikniknya kurang jauh. Pikniknya kurang jauh. Malah nyembah napa, Bu? Patung. Akhirnya Musa diwahyukan kepada Allah, Bani Israel suruh bertaubat dengan cara bunuh diri. Itu taubatnya kaumnya Nabi Musa. Kalau orang Islam mau taubat suruh apa? Masya Allah. Kurang sayang apalagi Allah sama kita. Sekarang berarti mereka sudah ada yang taubat, ada yang tidak taubat. Berarti selesai. Kemudian apa? Masuklah pada ayat ini. Ini kudu hafal. Surah Al-Maidah ayat ke-21. Ya qaumi dkhulul ardhal muqaddasah. Wahai kaumku, siapa? Siapa kaumnya? Bani Israel. Yang bilang ini siapa? Nabi Musa ngomong sama siapa? Udkhulul ardhal muqaddasah. Masuklah kamu ke tanah suci yang kita kenal dengan sekarang namanya Al-Quds. Ini Al-Quds. Allati kataballahu lakum, yang telah Allah tuliskan untukmu. Wala tartaddu ala adbarikum, jangan kamu mundur keluar. Fatanqalibu khasirin, maka kamu akan menjadi orang-orang yang rugi. Inilah ayat yang dijadikan dalil orang Yahudi bahwa Quranmu sendiri saja bilang kalau tanah itu milik siapa? Milik kami. Yang dijadikan dalil surah ini, Bu, Al-Maidah ayat berapa? Iya. Lihat, berarti sama Nabi Musa suruh kembali kemana? Karena kan memang Nabi Yakub dari sana. Qalu, berkata Bani Israel, ya Musa, wahai Nabi Musa, inna fiha qauman jabbarim. Di dalam tanah situ sudah ada orang yang kuat-kuat. Wa inna lan nadkhuluha. Lan itu bahasa Arab artinya never. Never itu berarti apa? Siki tekan kiamat nyong moh, itu namanya never. Nyong orang nganti gak jaluk keluargane kae, siki nganti tekan, itu namanya lan, never. Nabi Musa, kula emoh ora bakal mlebu tanah Al-Quds sampai mereka yang di sana itu keluar. Lah kata Nabi Musa, yo ben metu ditoke, ayo jihad. Kono sing nang jero diapakan? Dikeluarkan. Berarti Nabi Musa mengejak Bani Israel untuk apa? Berjihad. Jawabannya di ayat yang lain nanti mereka berkata, Al-Maidah ayat berapa, Bu? Tadi Al-Maidah ayat berapa? 21. Al-Maidah itu surat yang keberapa? Surat yang ke-5. Nih lihat jawaban kaumnya. Qala rajulani minal ladina yakhafuna. Ini berkat ada dua orang yang solih. Yuk kita masuk yuk. Nanti supaya kita menjadi orang-orang yang beruntung. Kalau kita orang beriman itu kita beruntung. Dalam satu riwayat tafsir, laki-laki solih ini namanya Yusha bin Nun. Siapa, Bu? Siapa yang tahu kisah Yusha bin Nun? Semuanya oke? Anak seorang perempuan yang berdoa. Yang lain jawabannya? Tak kasih hadiah sama Ustaz Eva beneran kalau bisa jawab. Google sudah selesai. Yusha bin Nun adalah laki-laki yang menemani Nabi Musa mencari Nabi Khidir. Ingat ceritanya?
Nabi Musa membawa ikan. Kalau ikannya ucul berarti di situ letaknya Nabi Khidir. Ternyata ketika itu Nabi Musa capek, berjalan terus minta bekal. Mana bekalnya? Dikeluarkan sama Yusa. Mana ikannya? Lah ikannya ucul. Ucul dong di tengriko wau niku atuh banget. Ya Allah, dek gak ora omong cara wong Banjar. Cari Gusti Allah, Nabi Khidir itu tempatnya di tempat ikan itu ucul. Lah malah dek ora omong. Jo balik jo. Jur balik maning mangkane adoh. Ibu nek ajeng ngaos teng ABB kebablasan tekan wana dadi balik meneh napa mboten? Lah anu wis kebablasan sing penting li anu niate. Nah, niku tapi wong benua Antartika nek jamaah iki mboten lho. Coba ibu simak ayat selanjutnya. Mereka berkata, qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan, ditambah abadan. Saya carikan lagi ayatnya. Mereka berkata, Musa, emoh. Kalau tadi cuma pakai lan, sekarang ditambahi abadan. Abadan itu bahasa Indonesianya abadi. Bahasa Inggrisnya forever. Berarti gini kata Bani Israel, no, saya tidak akan masuk tanah itu, never, ever, and forever. Sikit kan kiamat abadan abada yang ora bakal mlebu lemah, karena di dalamnya ada siapa? Ini kurang ajarnya lagi nih, malah bilang gini, fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Riko jenengan mawon sing perang kalih Gusti Allah jenengan. Tidak bilang Tuhanku, tapi bilang Gusti Allah siapa? Inna hahuna qa'idun. Kula ajeng jekong mawon. Ajeng jekong napa? Sing kon perang sapa? Nabine. Kali sinten? Baik Gusti Allah wani matur kaya niku. Dadi nek wonten wong pingine tenguk-tenguk minum pecetin nopo-nopo karepe ora usaha ning teko napa? Ha niki bualane Bani Israil. Wong kon jihad malah jenengan mawon riko kali Gusti Allah kula ajeng tenguk-tenguk. Nggo bela Palestina mboten wakil jenengan mawon. Nggo jamaah mboten kula diabsenken kali malaikat nggih. Nggo ngurusi agamane Allah kula mboten wakil mawon. Iku wong ora gelem ngurusi urusan umat, malah jare semaure napa? Wakil mawon kadar wis ana sing. Nah niki hati-hati. Ana wong kon ngurusi Palestina malah mboten wakil mawon. Sing penting kula iso maem, iso tuku dhuwit sekolah bocah lancar. Bualane sinten, Bu? Akhirnya Nabi Musa enggak tahan. Qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Saya enggak punya bolo ya Allah. Kejaba Nabi Harun niku wau sing solih. Kali Yusa bin Nun niku wau. Maka fafruq bainana wa bainal qaumil fasikin. Pisahkan saya dengan orang-orang yang zalim ini. Berarti Bani Israel menolak sendiri untuk masuk tanah Palestina. Lalu akhirnya yang solih-solih itu berhasil masuk. Sudah ceritanya berarti mereka masuk kemana? Ke Palestina. Makanya Palestina itu menjadi tanah suci bagi tiga agama. Satu bagi orang Yahudi karena mereka merasa bahwa tanah itu adalah tanah yang dijanjikan. Di surah apa tadi? Al-Maidah ayat berapa? Mengke kundur sama bapak, Pak, kula wis mudeng siki Pak. Kene Pak. Ya Allah wis mirip Ustazah Eva yakin mamah. Jebule ke nang Al-Maidah, padahal cewek selama ini maca ya kurdi lewati. Lalu tanah ini juga penting bagi orang Nasrani. Kenapa? Kenapa? Sebentar lagi kita akhiri ngajinya. Karena Nabi Isa dilahirkan di mana? Di Bethlehem katanya ya. Kemudian mereka juga Nabi Isa juga disalib di mana? Ya di sana tempatnya, di satu bukit. Tempatnya di mana? Di Palestina, Bu.
Jadi penting bagi orang Nasrani karena Tuhannya lahir di mana? Di sana. Maka Tuhan Yesus itu disalibkan untuk menebus kesalahannya Bani Adam. Kan gini, ketika kami dialog dengan teman-teman kami dari Amerika, kira-kira ngomongnya pakai bahasa apa, Bu? Pakai bahasa Inggris ya, Bu? Walah pokoknya yang penting yes no ngerti pokoknya lah pokoknya, Bu. Saya sedih kenapa nggak bisa bahasa Inggris. Kulo nek kajeng dakwah kali wong Inggris kepripun? Ya Allah, maka waktu itu kami berdialog. Kata dia, Yesus itu disalib karena menebus kesalahan kita-kita ini, Bu. Karena Bapak kita dulu di surga makan apa? Sehingga dosanya ditanggung anak Adam sampai hari kiamat. Yesus datang, disalib, dosa kita diampuni, ditanggung sama siapa? Jadi ibu ini nggak punya dosa sekarang. Gimana, setuju, Bu? Sudah ditanggung sama siapa? Saya bilang sama dia, nganggo bahasa Inggris, Bu. Oh no, wes kayak Bu. Nabi Adam itu nggak dosa. Nabi Adam itu keluar dari surga sudah berdoa, Rabbana zalamna anfusana. Sudah diampuni Allah. Siapa bilang Nabi Adam berdosa? Jadi siapa bilang Yesus itu menanggung dosa kita semuanya? Nabi Adam itu keluar dari surga sudah berdoa. Buktinya apa? Quran. Your God is not God. Tuhanmu bukan Tuhan. Di sini Nabi Isa makan kok. Maksud Tuhan? Nabi Isa dilahirkan kok. Maksud Tuhan? Nabi Isa berbakti kepada orang tuanya kok. Maksud Tuhan? Sudah, kita nggak kajian kristologi. Kenapa penting bagi umat Islam? Lah Dani selama ini Palestina ngono njur keprike di sininya kita. Ayo. Kenapa penting buat orang Islam? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula. Nabi Muhammad Isra Mi'raj dari mana? Mekah, mampir ke mana? Mas, penting buat kita. Berapa kali Nabi Muhammad mengirim pasukan untuk menaklukkan Al-Aqsa? Umar dikirim, Salahuddin Al-Ayyub dikirim, Muhammad Al-Fatih kembali menaklukkan Al-Aqsa. Terus generasi siapa selanjutnya akan menaklukkan Al-Aqsa? Maka ibunda sekalian yang dirahmati Allah, Al-Maidah ayat 21. Bon. Sekarang hampir selesai kajiannya. Zuhur jam 12 kurang berapa ya? Setengah 12. Kalau tong ngono subuh kayak ketok kok jam 12 kurang pirong ini. Sudah. Berarti mereka masuk tanah mana? Sudah masuk di tanah Palestina ya. Mereka tadi berapa generasi, berapa klan? Berapa suku? 12. Dari mana Ibu tahu 12? Anaknya Nabi Yakub jumlahnya wis persis pokoknya udah kayak Ustadz Adi Hidayat pokoknya. Nah terus ketika nyampe di Palestina mereka mendirikan kerajaan dan sistem kerajaannya itu qadhi. Setiap 12 klan ini mengutus satu utusan. Kalau ada permasalahan diselesaikan oleh mereka. Habis masa ini ganti masa kerajaan. Mereka berdoa kepada Allah di surah Al-Baqarah. Duh Gusti kula nyuwun raja. Diutuslah raja yang bernama siapa? Talut. Berarti permintaan mereka dikabulkan Allah enggak? Berarti Allah masih sayang enggak sama Bani Israel? Barang wis diparingi raja, mereka bilang gini, "Emah nek rajane Talut, wong Talut ke wong miskin." Ya Allah. Berarti nek wong seneng merendahkan wong miskin balane sinten? Nih. Tadi dosanya nyembah sapi, bilang Gusti Allah kon napa nembe Bu? Gusti Allah kon gelut, sementara Bani Israel Arab tengok. Nah, sekarang nih. Pernah dengar Bani Israel disuruh menyembelih sapi? Langsung disembelih apa takon? Takonnya pripun? Sapine lanang napa wedok ya Nabi? Oh, warnane napa ya Nabi? Coklat tua napa coklat enom ya Nabi? Pun ge megawe napa dereng ya Nabi? Wong nek koken takon perkara seko niku balane Bani. Nah,
Jenengan kenal Bu Eva, kenal. Bojone sing kaya ngopo sih? Sing kaya kae anake piro? Janjane pekerjaane opo sih? Nek kae ke janjane ke itu namanya bertanya yang tidak. Jenengan ngerti Bu Evi ngerti. Umahe sing warna oranye kae sih kok nang pinggir dalan. Kayak esuk temen jane usahane apa tah? Montore ka mewah banget do idahen pesugihan cak. Mah, iku mesti balane napa? Mbak empun toh. Bu Evi kenal. Empun prasah tekan chat omahe, tekan bojone kerja nang ndi anake pira, sing siji nyambet gawe apa, pesugihan apa ora pancen sugih. Wah, niku mesti es rewel niku, Bu. Lagi lapar, Bu, ketika perjalanan tadi itu bersama Nabi Musa lapar. Nabi Musa lapar. Nabi Musa berdoa. Kemudian Nabi Musa diberikan namanya manna wassalwa. Wa anzalna alaikumul manna wassalwa, diberi makanan. Manna wassalwa itu madu dan burung. Berarti perutnya nopo? Kenyang. Sudah berhari-hari makan itu. Ngomong lagi sama Nabi Musa. Nabi Musa bosen. Masa tiap hari suruh makan madu sama? Ganti dong makanannya. Keluarkan bawang kek, adas kek, kacang kek, timun kek, daun lenggok kek. Ya Allah, berarti wong sing boten syukur terhadap panganan niku balane pun dikai panganan saking Gusti Allah spesial saking langit boten terima. Kek nyuwun panganan lain kula bosen jarene. Maka kemudian kata Nabi Musa, ya Allah, bukan nek paling adas nang Mesir ya ono. Nek manna salwa itu saka Gusti Allah apa ora kurang spesial? Niku Bu Bani Israel, Bu. Meneh Nabi Musa panas. Nabi Musa berdoa, fa'anzalna alaikumul ghamam. Tiba-tiba awan menelimuti Bani Israel. Napa melih nikmate, Bu? Mangke teng mriki pirang-pirang malah ngunekke Gusti Allah miskin sing sugih Bani Israel. Gusti Allah tangane pelit sing wewean Bani Israel. Mereka kalau ada nabi diutus nggak cocok, nabinya diapakan? Loh, cobi kalau uang Banjarnegara kayak niku. Disi Ustazah Eva ra cocok, berarti Ustazah Eva diapakan? Sembelih, Bu. Niku Bani Israel. Nabine mawon pateni, Gusti Allah mawon kan napa? Kan perang. Niku Bani Israel. Sudah selesai masa pemerintahan, sampailah pada zaman Nabi Daud. Nabi sinten, Bu? Nabi Daud punya anak namanya Nabi Sulaiman. Tadi di awal Ustazah Eva cerita tentaranya Nabi Sulaiman apa? Manusia, jin, burung, ya toh? Nah, ketika zaman Nabi Sulaiman dibangunlah kerajaan Sulaiman. Salah satu tempatnya yang dibangun adalah kuil. Maka kemudian tanah Palestina dikuasai Bani Israel pada pemerintahan Nabi Sulaiman. Pun rampung ngajine. Datang penghancur dari negeri lain, kerajaan Sulaiman hancur. Tersisalah satu tembok yang disebut orang Yahudi dengan tembok ratap. Sekarang tak takoni, pun ngertos tembok ratapan niku napa? Nah, tembok ratapan itu sisanya kerajaan siapa? Sulaiman. Sulaiman itu anaknya Nabi siapa? Daud. Nabi Daud itu dulu pernah mengalahkan raksasa namanya siapa? Jalut itu apanya Talut? Keturunannya. Sudah nyambung sampai sini ya, Bu? Oh alah, mulane si pada nemplek-nemplekna kertas nang tembok ratapan. Sudah, singkat cerita, seusai kerajaan itu runtuh, Yahudi tidak pernah berjaya lebih dari 80 tahun. Nah, sekarang Ustazah Eva minta Ibu ngitung 1 tahun lagi. Tadi peristiwa Nakba ketika Yahudi meleki perempuan Palestina itu terjadi pada tahun 1948. Tulis 1948. Sekarang tahun berapa? 2023 dikurangi 1948 berapa? 75. Tadi tidak pernah berjaya lebih dari berapa tahun? Berarti kurang berapa lagi? Makanya
pasukannya sekarang yang namanya Benyamin Netanyahu itu, I will keep fighting. Saya akan tetap berperang karena dia ingin meruntuhkan mitos. Kata mereka kan Quran mitos. Dia ingin meruntuhkan bahwa Yahudi itu bisa bertahan lebih dari, maka dia akan terus membombardir Gaza sampai habis. Orang Gaza keluar dari Gaza, Yahudi kembali bercokol di Palestina, lalu mereka mengatakan Quran tidak benar. Ibu ngandel kali Yahudi napa ngandel kali Quran? Kapan-kapan ceritanya kita lanjutkan lagi. Apa nasib Yahudi setelah ini? Minimal ibu sudah paham kenapa Yahudi kok pengen kembali ke tanah Palestina. Karena dalilnya apa tadi? Al-Maidah ayat. Ngopo toh kok Yahudi ini memiliki tembok ratapan? Iya, karena tembok ratapan adalah milik nenek moyang mereka. Terakhir, slide terakhir. Kenal laki-laki ini? Namanya siapa? Hitler. Sekarang tulis 1936. Sekarang 2023. 2023 dikurangi 1936 berapa tahun? 80. Sudah satu abad atau belum? Kenapa belum satu abad mereka sudah bisa berjaya seperti Israel sekarang? Pernah dengar orang Yahudi orang yang paling pintar? Pernah Bu? Kenapa mereka sulit dikalahkan? Karena pemegang film Hollywood itu siapa? Yahudi. Pengendali ekonomi Amerika Serikat itu siapa? Yahudi. Yang dibunuh Hitler itu menurut catatan sejarah itu 6 juta orang Yahudi. Tapi kata Hitler, aku tidak bunuh semua, aku sisakan supaya dunia tahu bagaimana kelakuannya orang Yahudi. Dan sekarang kita tahu kelakuannya orang Yahudi. Apakah Yahudi sekarang benar-benar keturunannya Nabi Yakub? Enggak semuanya. Kalau orang Arab wajahnya sama kan? Kalau orang Yahudi wajahnya sama enggak? Enggak. Pendek, tinggi, hitam, putih, kriwil, lurus, jegrek, bermacam-macam. Karena mereka enggak murni lagi. Bahkan orang Yahudi itu menasabkan anak kepada ibunya. Kan kalau nasab kepada siapa? Kalau orang Arab, laki-laki, perempuan Arab nikah dengan laki-laki Jawa, nasabnya kemana? Hilang toh. Nggak laki-laki pakai bin bapaknya. Tapi kalau orang Yahudi mau nikah dengan siapapun, asal dia darah Yahudi, dia tetap keturunan. Mulane jumlahe oke, tapi jangan takut. Raja Abraha pasukan gajah diadab dengan burung apa? Ababil. Kaum Sodom, kaumnya Nabi Lut diadab dengan apa? Sing endi ya? Kaumnya Nabi Soleh namanya kaum bojone Asanti jenenge kaumnya Nabi Hud namanya kaum Ad, kaumnya Nabi Salih namanya kaum Samud, kaumnya Nabi Nuh namanya kaumnya Nabi Lut namanya kaum Sodom. Umatnya Nabi Nuh dihabiskan dengan banjir. Tenang Bu, kata anak saya, kenapa sih Bun es rewel itu nggak ditenggelamin aja sama Allah? Tenang nak, Allah sedang menyiapkan azab yang lebih pedih dari azab yang pernah ada. Insya Allah besok kita ketemu di Batur biidznillah. Kalau diizinkan kami akan menyampaikan beberapa kalimat bersama para asatid di Batur besok pagi insya Allah. Sampun mujeng tambah gempung kali es rewel napa mboten? Lah nek wong kaya niku li pantese mencen dina apa Bu? Ibu nek ketemu wong teng alam donya sifate kaya niku pripun? Dikai tempe lah, tempe bosan melmu. Nyong panas jokotna payung tah, nyong ngeleh jokotna jo tang gawe umah mboten kula jeng tengok-tengok mawon jenengan bae sing gawe. Ibu nek ketemu wong kaya niku meh kapake. Nah, napa meleh kok kongkon Gusti Allah kon napa? Kon gelut pancen fal iyadu billah. Maka kalau tadi Nabi Isa dilahirkan oleh Hana,
Salahuddin Al-Ayyubi dilahirkan perempuan yang bercita-cita anaknya menjadi penakluk Masjidil Aqsa. Bercita-citalah perempuan yang ada di ruangan ini besok putra-putrinya menjadi putra-putri yang akan menaklukkan musuh-musuh Islam, insya Allah. Demikian kajian kita hari ini. Antuk betul Bu? Putrane Nabi Ismail Ishak, putrane Ishak jenenge sinten? Yakub. Putranya Nabi Yakub piro? Makanya Bani Israel klannya ada berapa? Ketika laut terbelah jalannya berapa? Ketika mereka haus minta sama Nabi Musa dipukul batu keluar air dari batu, jumlahnya berapa? Kemudian mereka sampai ketika Nabi Yusuf rajanya namanya siapa? Aziz. Ketika Fir'aun namanya rajanya siapa? Ketika Musa rajanya namanya siapa? Kenapa mereka keluar dari Mesir? Karena diperbudak, pengen kembali kemana? Janjinya di surah Al-Quran surat apa, ayat berapa? Tapi ketika mereka diajak masuk, mereka bilang apa? Never and forever. Apa kekurang ajaran Bani Israel contohnya? Nyuruh Gusti Allah gelut. Dan cerita-cerita yang tadi kalau ibu tadaburi surat Al-Baqarah semakin gempung dengan Yahudi. Nah, anaknya Nabi Sulaiman punya anak dua, satu mendirikan kerajaan Israel Raya, satu mendirikan kerajaan Yahudi Raya. Jadi Yahudi yo Esrewel yo Yahudi. Sudah ya, nanti sama bapak ceritanya gimana sampai rumah. Jangan yang dieleng-eleng ada kata, suruh gimana Bu? Nanti kalau di rumah ada nyamuk gimana Bu? Gitu. Kalau ada cecak, gitu. Kalau ada kata, gitu. Jangan gagah-gagah. Sesekali kita manja supaya keluar manjanya suami kita. Ya toh Bu? Kalau istrinya manja kan suaminya ngimbangi. Nek suamine kaku kaya kan ibu kering ya bojone kaya kan ibu kering. Ono apa Bu? Katak peti ora? Ono apa Bu? Ular lah wong ular gitu Bu. Jadi kalau ibu kayak kanebo, ayahnya juga kayak kanebo. Tapi kalau ibu ada kata gitu Bu, nanti suaminya juga ada apa sih Ma, tenang sayang cuman kata gitu ya Bu. Insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon doa untuk saudara kita Ibu Mujiati dari Semampir, hari ini sedang menjalani operasi di Rumah Sakit Wiradadi Husada Purwokerto. Memohon doa untuk Ibunda Bu Yuli, jamaah ABB yang bernama Ibunda Tri Nuryanti, alamat Merican, yang meninggal dunia tadi malam di Tasik, Jawa Barat. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha wa ighsilha bima'in wa thaljin wa bardin wa naqqiha minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Allahumma abdil daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qiha fitnatal qabri wa adzaban nar. Allahumma ij'al qabraha rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabraha khufratan min khufratin niran. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Allahumma ajirhum fi musibati hadha wa akhlif lahum ma huwa khairu minhu. Dan untuk saudara-saudara kita yang sakit, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman wala alaman. Wahai Allah, wahai Zat yang maha memiliki kesembuhan, tidak ada kesembuhan kecuali dari tangan-Mu ya Allah. Maka sembuhkanlah saudara kami yang sakit, berikut keluarga kami yang sakit ya Allah. Sembuhkanlah mereka dengan kesembuhan yang tanpa menyisakan rasa sakit dan bekas. Sesungguhnya Engkaulah Zat yang maha menyembuhkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.